Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat AMC, kembali lagi di AMC Talk bersama saya Dr. Fadli Robi Amsriza, spesialis bedah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pila. Ambeien merupakan suatu penyakit pada daerah anus yang diakibatkan oleh kelemahan dinding regio anus atau pelebaran pembuluh darah di sekitar regio anus yang menyebabkan gejala berupa perdarahan, benjolan, dan gatal. Kadang bisa sampai nyeri. Ada 4 derajat keparahan penyakit ambeien. Derajat pertama, gejala yang muncul adalah berdarah dan sedikit gatal pada daerah anus. Derajat kedua adalah benjolan yang muncul dari anus tapi bisa masuk sendiri. Derajat ketiga adalah benjolan yang keluar dari anus tapi harus kita bantu memasukkannya. Derajat keempat, benjolan yang keluar dari anus dan sudah tidak bisa dimasukkan kembali. Pila merupakan salah satu metode untuk menangani ambeien atau biasa kita sebut wasir atau hemoroid. Pila adalah kepanjangan dari Paran Injection Ligation for Ambeien. Merupakan prosedur yang ditemukan oleh Dr. Paran Bagionoto, spesialis bedah dari Lampung. Alatnya seperti ini, terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah anuskop, ini untuk melihat lubang duburnya. Yang kedua adalah ligator atau pilagan yang berfungsi untuk mengikat ambeien tersebut. Yang ketiga adalah suntikan untuk menyuntik benjolan yang telah kita ikat. Pertama akan kita gunakan anuskop. Lubang dubur akan kita masukkan alat seperti ini. Ini kecil, kita beri jeli sehingga tidak merasakan nyeri. Kita masukkan ke dalam lubang dubur, lalu tutupnya ini kita cabut. Nah, akan kelihatan mana benjolannya. Nah, setelah kelihatan benjolannya, nanti akan diikat dengan menggunakan ligator. Yang sebelumnya di ujungnya sudah kita pasang karetnya, rubber band ligation. Alat kita masukkan untuk menyedot benjolan yang ada sehingga benjolan akan masuk ke dalam lubang ligator. Setelah benjolan masuk akan kita ikat dengan rubber band yang ada di sini, karet yang ada di sini. Kita dorong seperti ini, klek, akan terikat di sisi pangkal benjolan tersebut. Maka benjolannya akan membentuk seperti buah ceri, sehingga itu akan kita suntik dengan obat sklerotik yang berfungsi untuk mengkerutkan, mengkempeskan benjolan tersebut. Setelah itu prosedur selesai. Adapun pila bisa kita lakukan dengan 2 pembiusan. Yang pertama pembiusan lokal. Pembiusan lokal kita lakukan di rawat jalan poliklinik. Yang kedua adalah pembiusan general. Apa keuntungan dan kerugian masing-masing metode ini? Keunggulannya pembiusan lokal, pasien tidak perlu rawat inap, pengerjaan hanya sekitar 5 menit. Tapi kerugiannya adalah hanya bisa mengikat maksimal 2 benjolan. Apabila dilakukan dengan general anestesi, pembiusan umum, pembiusan total, pasien akan tidur sehingga tidak terasa. Kita bisa melakukan ligasi atau pengikatan pada semua benjolan sehingga lebih efektif dan efisien. Kerugiannya adalah ya kita perlu rawat inap atau one day care dengan observasi 8 jam di rumah sakit. Lebih nyaman seperti itu. Tapi itu semua merupakan pilihan. Kita bisa melakukan yang lokal maupun yang general. Pila hanya dapat dikerjakan pada derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Pada derajat 4 tidak bisa lagi menggunakan pila, harus menggunakan operasi yang manual. Dan ini adalah operasi yang menyakitkan dan paling sakit di dunia.
Untuk itu kita harapkan pasien datang pada derajat 1, 2, atau 3 langsung bisa kita kerjakan dengan prosedur PILA. Pasca operasi, nyerinya minimal, perdarahan minimal, untuk aktivitas lebih cepat recovery. Itu keunggulan dari prosedur PILA. Benjolan yang kita ikat tadi akan terlepas, jadi ada beberapa literatur. Jadi benjolan akan terlepas sekitar hari ke-5 sampai dengan hari ke-10. Rata-rata sih hari ke-7 benjolan itu akan terlepas dengan sendirinya. Kita tidak perlu melihat, menunggu, tidak perlu, biarkan saja karena akan terlepas secara otomatis dan tidak akan terasa apapun. Ya, bisa kembali kambuh karena wasir merupakan penyakit yang disebabkan oleh peningkatan tekanan dari regio atas, dari perut, dari di atas regio anus. Apa yang menyebabkan tekanan meningkat? Yang pertama, mengejan terlalu panjang, mengejan setiap BAB itu meningkatkan potensial untuk munculnya kembali si wasir tersebut. Yang kedua, posisi aktivitas, terlalu banyak duduk lama lebih dari 2 jam meningkatkan tekanan dari atas sehingga menyebabkan pembengkakan atau pembesaran dari wasir. Intinya adalah mencegah supaya BAB tidak keras. Bagaimana caranya? Yang pertama, diet tinggi serat. Setiap menu makan kita harus disertai dengan sayur. Yang kedua, banyak minum air putih. Apa patokannya? Sampai kencing kita, buang air kecil kita itu berwarna putih bening. Itu tandanya cairan di tubuh sudah terpenuhi. Yang ketiga, perbanyak aktivitas fisik, jalan kaki, jogging, sepeda, itu untuk supaya aktivitas usus kita bergerak normal. Yang selanjutnya keempat, tidak mengejan terlalu lama. Apabila BAB susah, jangan terlalu lama, cukup mengejan sedikit. Apabila tidak keluar, jangan dipaksakan. Yang selanjutnya adalah membiasakan BAB setiap hari. Maksimal 5 menit. Apabila 5 menit tidak keluar, sudah cukup. Tidak perlu mengejan kembali. Yang selanjutnya, apabila sudah sembelit lebih 3 hari, perlu pertimbangan untuk pemberian pencahar. Di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta sudah bisa dilakukan prosedur PILA, baik mau lokal, pembiusan lokal, pembiusan general dengan rawat inap 1 hari maupun one day care. Demikianlah sahabat AMC Talk hari ini mengenai PILA dan ambeien. Tetap semangat, tetap sehat, nantikan video dan edukasi selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube Rumah Sakit AMC Muhammadiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.